adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini adik-adik? Tentunya pasti baik dan luar biasa. Jumpa lagi dengan Kak Dewi di Bina Iman Anak. Di Bina Iman Anak kali ini kita akan sama-sama belajar untuk selalu bersyukur karena Tuhan baik. Nah adik-adik, sebelum kakak mulai cerita, kakak punya sebuah kisah. Di sebuah desa yang sangat kecil, tinggallah seorang anak laki-laki yang bernama Toto. Toto ini adalah anak yang cerdas, anak yang pandai, tapi sayang sekali adik-adik, dia suka mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Suatu saat adik-adik, pada saat si Toto ini makan bersama ayah ibunya, mamahnya memasak sup dan tempe. Dan apa yang dikatakan si Toto adik-adik? Ya mama, sup lagi, tempe lagi. Kan Toto pengen makan ayam mama. Pada saat Toto bermain bersama teman-temannya, aduh hawanya sangat panas, hawanya nggak enak banget nih, aduh sampai keringetan semua, ini panas sekali, nggak enak. Semua yang dialami Toto selalu dia berkeluh kesah. Hingga suatu saat adik-adik, ayah Toto mengajak Toto berjalan-jalan di sebuah taman. Dengan membawa bekal, berjalan berdua bersama si ayah, mereka duduk di sebuah pohon yang sangat rindang. Dan pada saat duduk, ayahnya berkata kepada si Toto, "Toto, kamu tahu nggak? Di Alkitab ada sebuah cerita tentang bangsa Israel. Dia juga mengalami hal yang sama, mengalami hal yang sulit. Dia kehausan, dia kelaparan, dan hidupnya penuh dengan tantangan, nggak enak sama sekali. Tapi Tuhan Yesus tetap menjaga bangsa Israel." Nah, adik-adik yang di sini, apakah adik-adik tahu cerita tentang Alkitab ini? Ya, benar sekali adik-adik. Kita akan belajar, coba kita buka di Ulangan 8 ayat 1 sampai 20. Adik-adik di rumah boleh buka ya Alkitabnya di Ulangan 8 ayat 1 sampai 20. Di sini kita akan belajar tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Siapakah yang menjadi pemimpin saat itu? Ya, benar sekali. Bapak Musa yang memimpin keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan kekayaan, yang penuh dengan makanan, berlimpah dengan air, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, selama 40 tahun ini Tuhan menguji mereka di padang gurun, dan Tuhan pengen melihat apakah bangsa Israel ini tetap taat kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi selama perjalanan 40 tahun ini? Satu, mereka kelaparan dan Tuhan menyediakan roti mana, dia menyediakan makanan untuk bangsa Israel. Yang kedua, pakaian yang dia pakai, yang bangsa Israel pakai, tidak pernah dibiarkan sama Tuhan untuk menjadi pakaian yang rusak, yang sobek, dan Tuhan selalu mencukupinya. Pada saat kakinya juga nggak pernah ada yang bengkak karena Tuhan melindungi. Padahal bangsa Israel melewati jalan-jalan yang berbatu, yang nggak halus, tapi Tuhan tetap pelihara. Nah adik-adik, kita akan belajar juga di Ulangan 8 ayat 6. Kenapa kok bisa bangsa Israel itu dilindungi oleh Tuhan? Kita coba baca di Ulangan 8 ayat 6. Kakak bacakan ya, Ulangan 8 ayat 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Tuhan selalu baik buat anak-anaknya asalkan satu, kita berpegang pada perintah Tuhan. Yang kedua, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Allah. Kemudian yang ketiga, takut akan Tuhan. Musa mengingatkan bangsa Israel akan semua yang sudah Tuhan lakukan kepada bangsa Israel ini, dengan menyediakan mana, dengan melindungi mereka dari musuh, dan tentunya semua hal yang dilakukan oleh Tuhan agar mereka tidak melupakan kebaikan yang sudah Tuhan lakukan buat bangsa Israel. Akhirnya adik-adik, Toto setelah mendengarkan cerita dari ayahnya ini, dia berpikir, aduh berarti selama ini aku salah ya, aku selalu mengeluh padahal aku bisa makan. Mungkin anak-anak lain ada yang nggak bisa makan, mungkin anak-anak lain ada yang tidak bisa bermain bersama teman-temannya. Tapi di situ Toto disadarkan bahwa Tuhan selalu baik kepada Toto. Dan akhirnya setelah Toto pulang dari rumah dan dia melihat mamanya menyediakan makanan, dia bilang, "Makasih mama,
Engkau baik, sudah menyediakan makanan buat aku. Dia melihat sekelilingnya, ada tempat tidur, ada pakaian, ada lemari, dan semuanya Tuhan sudah sediakan buat Toto. Dan mulai saat itu, Toto selalu mengucap syukur dengan apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Toto. Nah tuh, seperti bangsa Israel yang belajar bersyukur selama di padang gurun, Toto pun belajar selalu bersyukur dengan apa yang dia miliki. Nah adik-adik, jangan lupa bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan Yesus memberkati.